I want you to tell me everything that's going on here. Please. Talk. Lean in. I don't trust you. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2019 yang berjudul An Affair to the Fore. Film ini bercerita tentang seorang wanita parubaya bernama Holly yang ketahuan oleh suaminya kalau selama ini dia telah berselingkuh dengan muridnya sendiri. Sang suami tidak melarang, tapi tanpa diketahui oleh Holly, ternyata dia mempersiapkan sebuah pembalasan untuk Holly dan juga selingkuhannya dengan cara yang sangat jenius. Memiliki plot twist yang cukup mengejutkan, film ini akan membuat kalian merasa penasaran dan juga betah untuk mengikuti setiap detik alur ceritanya. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh suami Holly? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita parubaya tengah menyetir mobil bernama Holly Pierpoint. Sambil menerima telepon dari suaminya, mobil Holly mulai menembus rimbunan pohon yang ada di pinggir kota. Dari suara telepon yang terdengar, kita akhirnya mengetahui kalau di setiap akhir pekan selama 6 bulan terakhir ini, Holly rutin pergi keluar kota sendirian dengan alasan tuntutan pekerjaan dari kantornya. Beberapa saat kemudian, sampailah Holly ke tempat tujuannya, yang ternyata tempat itu adalah sebuah hotel mewah di bawah kaki pegunungan Aspen. Di sini Holly lantas diantarkan oleh seorang pegawai hotel bernama Dave menuju ke sebuah kamar yang sudah dipesankan oleh seseorang untuk dirinya. Seseorang itu adalah Everett Allen yang merupakan selingkuhan dari Holly. Sampainya di dalam kamar, Holly menemukan sebuah amplop berisi sebuah pesan dari Everett bahwa dia sedang tidak berada di kamar dan akan segera kembali ke kamar secepatnya. Di dalam surat itu juga tertulis agar Holly segera mandi dan membuka surat satunya lagi yang ada di dekat wastafel. Kemudian setelah selesai mandi, Holly menemukan sebuah kotak yang berisi borgol dan juga peralatan bercinta yang sudah dipersiapkan oleh Everett. Holly yang mengerti maksud dan fungsi peralatan tersebut, kemudian memasangnya dan menunggu kehadiran dari Everett. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria yang sudah ditunggu-tunggu oleh Holly. Pria itu mulai meraba dan menggerayangi sekujur tubuh Holly yang dikira Holly pria yang datang itu adalah selingkuhannya bernama Everett. Tanpa bersuara sedikit pun, pria itu mulai menyentuh tubuh Holly dari ujung kepala sampai ujung kaki yang membuat Holly terlihat menikmatinya. Tidak menunggu lama, mereka berdua lantas bercinta dengan penuh gairah. Namun karena permainan pria itu yang terlalu kasar, buat Holly kesakitan dan memohon untuk menghentikannya. Setelah selesai bercinta dengan Holly, pria itu lantas membetulkan celananya dan pergi dari dalam kamar Holly. Dia terlihat berjalan santai ke arah seorang pria lain yang kedua tangannya terikat oleh sebuah tali dan juga mulut yang disumpal dengan sebuah lakban. Ternyata pria yang tertutup mulutnya itu adalah Everett Allen, selingkuhan Holly, dan pria satunya yang terlihat lebih tua adalah Russell Pierpoint yang merupakan suami sah dari Holly. Di sini Russell kemudian memaksa Everett untuk berbohong agar Holly tetap percaya jikalau tadi yang telah bercinta dengannya adalah Everett. Russell yang telah menculik anak serta istri Everett lantas mengancam akan melukai keluarganya jikalau salah satu dari Holly atau Everett keluar dari kamar hotel tersebut. Beberapa saat kemudian Everett kembali ke kamar Holly dan membuka kunci borgol di tangan Holly. Holly yang merasa kecewa karena permainan Everett saat bercinta tadi terlalu kasar buat Holly marah dan bersiap-siap untuk pergi dari sana. Namun, Everett yang sadar hal itu tidak boleh terjadi, kemudian meminta maaf dan mencoba menghalangi niat Holly untuk pergi dari kamar hotel itu. Setelah berhasil menenangkan Holly serta memberi beberapa alasan, akhirnya situasi kembali dapat dikontrol oleh Everett. Mereka berdua lantas saling mengobrol satu sama lain, dan setelah itu akhirnya Holly dan juga Everett kembali berbaikan satu sama lain. Tidak lama kemudian, Russell menelpon Holly dan mengatakan kalau pria yang tengah bersamanya di kamar hotel itu adalah pria yang sangat berbahaya. Awalnya, Holly tampak bingung mengapa Russell bisa tahu kalau dirinya sekarang tengah berduaan bersama dengan Everett yang merupakan selingkuhannya.
Namun karena penjelasan Russell yang sangat detail, akhirnya membuat Holly mau mendengarkan semua perkataan dari Russell. Di sini kita akhirnya mengetahui kalau Everett adalah mahasiswa kedokteran, sedangkan Holly adalah dosen pembimbingnya. Tadinya Holly mengelak untuk jujur kepada suaminya kalau dia sekarang tengah bersama dengan Everett di dalam sebuah kamar hotel. Tapi Russell kemudian terus mencecer Holly dengan memberi banyak sekali informasi-informasi negatif tentang Everett yang membuat nyali Holly menjadi ciut hingga akhirnya mengaku kepada Russell kalau dia tengah bersama dengan selingkuhannya. Russell lalu menyarankan Holly untuk sesegera mungkin pergi dari tempat itu saat dia punya kesempatan. Padahal seperti yang kita tahu tadi, Russell minta Everett untuk tidak membiarkan siapapun pergi dari kamar itu kalau tidak ingin keluarganya terbunuh. Di sini jelas sekali kalau Russell ingin mengadu domba dan juga mempermainkan pasangan selingkuhan tersebut. Singkat cerita, untuk menebus kesalahannya tadi, Everett mempersiapkan sebuah meja pijat yang dia persembahkan untuk dosen kesayangannya ini. Setelah itu Holly pun menuruti keinginan Everett, dia lantas berbaring di meja itu. Meski perasaan hatinya cemas tidak karuan karena mendapatkan informasi negatif tentang Everett dari suaminya tadi. Tentunya dalam kondisi seperti ini, Holly lebih mempercayai suaminya sendiri daripada pria selingkuhannya. Setelah Holly berbaring, Everett pun dengan cepat mulai memicit perlahan tubuh Holly. Di sini keduanya saling bertanya tentang kehidupan pribadi mereka masing-masing, meskipun itu melanggar peraturan perselingkuhan yang telah mereka buat sendiri. Holly bertanya bagaimana Everett bisa memesan kamar semewah ini, dan Everett bertanya juga apa pekerjaan Russell suaminya Holly. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah Everett tidak mengetahui kalau Russell telah menghubungi Holly, memintanya berhati-hati dan segera kabur dari hotel tersebut. Sedangkan Holly belum mengetahui kalau Russell suaminya juga berada di hotel yang sama, mengawasi mereka berdua yang tengah berselingkuh. Everett yang masih merasa curiga dengan Holly, lantas melarang Holly menyentuh handphonenya. Dia meminta Holly untuk segera pergi mandi guna menghilangkan sisa minyak yang masih menempel di tubuhnya. Ketika Holly tengah berada di dalam kamar mandi, Everett mengambil ponselnya guna mengetahui langkah-langkah apa saja yang disarankan oleh Russell untuk mencegah Holly kabur dari sana. Karena begitu sangat khawatir jika Holly berusaha kabur, Everett kemudian mendobrak pintu kamar mandi dan mendapati Holly yang tengah bersiap untuk pergi mandi. Tidak mau kecolongan, Everett lantas mengajak Holly untuk mandi bersama, guna berjaga-jaga jikalau nanti Holly pergi atau mengambil kesempatan menghubungi polisi melalui ponselnya. Ketika tengah mandi bersama inilah akhirnya Everett mengetahui kalau Russell suami Holly adalah seorang mantan detektif kepolisian divisi pengintean yang tentu saja hal tersebut membuat Everett semakin bertambah ketakutan. Singkat cerita, setelah mereka berdua selesai mandi, Everett melihat sebuah botol obat tidur yang sebelumnya tidak ada di situ. Dia merasa yakin jika Russell yang telah menaruhnya di situ dan secara tidak langsung minta Everett untuk memberikan obat itu kepada Holly agar dia tertidur dan tidak pergi dari kamar mereka. Di sini Everett juga melihat jika Russell sepertinya telah mengambil ponsel milik Holly yang tadi telah dia amankan. Mengetahui hal tersebut, Everett kemudian berpikir jika kamar yang dia tempati ini telah dipasangi kamera pengawas untuk mengawasi setiap gerak-gerik dirinya dan juga Holly. Namun setelah berusaha mengecek di setiap sudut ruangan, Everett belum juga menemukan kamera tersembunyi yang mengawasinya. Di tempat lain, Holly yang juga telah selesai mandi kemudian membuka koper. Dia mengambil sebuah obat tidur yang sebelumnya telah dia bawa dari rumah. Beberapa saat kemudian Everett datang mengajak Holly untuk minum anggur bersama di balkon kamar hotel. Tentu saja semua ini adalah siasat dari Everett agar Holly tidak pergi kemana-mana. Di sana dia telah mencampurkan obat tidur di minuman Holly dengan obat tidur yang tadi ditinggalkan oleh Russell. Di lain sisi, Holly yang melihat ini sebagai sebuah kesempatan lalu minta Everett untuk dibuatkan anggur putih. Ini dimaksudkan agar ketika Everett pergi ke dalam, Holly bisa menaruhkan obat tidur miliknya ke dalam gelas milik Everett. Jadilah kini minuman mereka berdua masing-masing tercampur dengan obat tidur tanpa salah satu mereka menyadarinya. Beberapa saat kemudian, tepat di saat mereka berdua akan meminumnya secara bersamaan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar mereka. Everett lantas menuju ke pintu kamar. Di sana dia melihat Dave, sang pelayan hotel, membawakan sebuah makanan untuk mereka berdua. Ketika Dave akan pergi dari sana, Holly terlihat memberikan sedikit tips untuknya, yang belakangan diketahui ternyata itu adalah uang $5 bertuliskan permintaan tolong.
Singkat cerita, mereka pun akhirnya minum anggur yang telah tercampur dengan obat tidur tadi. Tidak lama kemudian setelah mereka berdua berbincang, terdengar bunyi ketukan pintu kembali. Dan ketika Everett mengeceknya, dia tidak melihat seorang pun di sana, hanya ada sebuah nampan kosong yang ketika dia buka, Everett terkejut karena menemukan potongan jari tangan milik istrinya, Lydia. Dengan perasaan sangat cemas, Everett kembali masuk ke dalam kamar. Dia mengetahui kalau itu adalah teguran dari Russell karena dirinya lalai menjaga Holly yang tadi berhasil menyelipkan uang bertuliskan permintaan tolong kepada Dave, sang pelayan hotel. Everett yang sangat frustasi kemudian dirayu oleh Holly untuk menghabiskan minuman anggur yang sudah tercampur dengan obat tidur. Di sini, Everett yang sudah muak lantas menindih tubuh Holly dan memberitahu kalau kamar ini telah disadap oleh Russell dan juga nyawa mereka berdua bisa terancam jika tidak menuruti semua perintahnya. Tidak lama kemudian, reaksi obat tidur keduanya mulai bereaksi, membuat mereka berdua terjatuh ke lantai tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ketika tersadar, Holly mendapati jikalau kedua tangannya telah terborgol di sebuah tiang besi, sementara Everett yang terbangun merasa terkejut karena melihat Russell, suami Holly, telah berada di hadapannya dengan tangan terikat di sebuah kursi roda serta mulutnya tersumpal dengan lakban. Keadaan Russell terlihat sangat ironis, lakban yang menutup mulutnya terlihat bersimpah darah karena lidah milik Russell yang telah dipotong oleh seseorang. Setelah dibebaskan oleh Everett, Holly lantas menghampiri suaminya. Dia merasa syok melihat keadaan Russell yang berantakan. Semua keadaan ini membuat Everett bertambah bingung tentang siapa sebenarnya yang telah meneror mereka berdua dari tadi. Dia ingin bertanya kepada Russell, tapi mengingat kondisi Russell yang memprihatinkan dengan mulut bersimpah darah karena lidahnya terpotong membuat Russell tidak mampu berbicara kepada mereka. Everett hanya bisa terdiam menatap kosong penuh kebingungan ke arah Holly yang menangisi suaminya. Di dalam pikirannya dia bertanya-tanya, bukannya tadi Russell yang telah mempermainkannya, tapi kenapa sekarang Russell seperti ini? Jadi siapa sebenarnya dalang dari teror yang terjadi kepada mereka berdua atas semua kekacauan ini? Tidak lama kemudian, Russell akhirnya tewas di pelukan Holly. Namun sebelum dia meninggal, Russell sempat menuliskan sebuah pesan tersirat di secari kertas untuk Holly yang tidak diketahui oleh Everett. Setelah itu ponsel Everett berdering kembali. Kali ini di ujung telepon, suara misterius itu menyampaikan untuk mengubah alur permainan. Yang awalnya tidak boleh ada yang keluar dari kamar, menjadi hanya satu orang di antara Holly atau Everett yang boleh keluar dari kamar itu di keesokan harinya. Everett yang pendek lantas mengambil sebuah pisau. Di sini dia bermaksud untuk membunuh Holly secepatnya. Namun Holly akhirnya terselamatkan karena terdengar kembali suara ketukan pintu kamar. Setelah membuka pintu, Everett mendapati dua orang petugas keamanan yang bertanya tentang hilangnya pelayan hotel bernama Dave tidak lama setelah mengantar makan malam ke kamar mereka. Sementara itu di dalam kamar, Holly dengan perlahan mencoba untuk membuka brankas yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah kartu memori berkapasitas 128 GB. Setelah kepergian dua orang petugas keamanan itu, Holly lalu terlebih dahulu mengambil pisau dan menurunkannya ke Everett. Namun dengan sedikit rayuan, Everett berhasil mengintimidasi Holly sehingga membuat Holly lengah dan tidak jadi membunuhnya. Namun Holly yang sudah muak kepada Everett lantas dengan cepat menusuk perut Everett yang membuatnya tewas seketika di pangkuan dirinya. Ketika masih dalam keadaan sekarat, Everett memohon kepada Holly untuk tidak memberitahukan semua tindakan perselingkuhan mereka ini kepada anak dan juga istrinya. Beberapa saat kemudian ponsel Everett kembali berdering. Holly lantas mengangkat telepon itu dan dari ujung sambungan telepon terdengar suara orang misterius itu memberitahukan Holly kalau Holly sudah diperbolehkan pulang sebab dirinya telah berhasil bertahan dari semua permainan ini. Namun jika Holly penasaran, dirinya bisa datang ke kamar nomor 513, menemui pemilik misterius dan mengetahui apa alasan utama dari semua kekacauan ini. Singkat cerita, Holly pun mengambil kunci kamar 513 yang berada di dalam kantong milik suaminya dan memusnahkan ponsel itu ke dalam microwave sesuai permintaan dari si suara misterius tersebut. Setelah itu Holly dengan cepat mendatangi kamar 513. Di sini dia melihat beberapa layar yang digunakan untuk memantau kamar yang dia tempati bersama dengan Everett. Setelah mengecek kamar tersebut, Holly lantas menemukan seorang wanita yang sedang terikat dengan bersimpah darah. Yang ternyata wanita itu adalah Lydia, istri dari Everett. Sebelum menelepon polisi, Holly memutuskan
untuk melihat apa isi kartu memori yang tadi telah dia temukan di dalam brankas kamarnya. Kartu memori itu ternyata berisi rekaman ketika suaminya Russell sedang memasang kamera pengintai di dalam kamar yang dia tempati bersama Everett. Di dalam rekaman tersebut juga terdapat Lydia, istri dari Everett, yang ternyata selama ini telah bersekongkol dengan Russell untuk memata-matai mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Lydia datang mendekati Holly. Dia bercerita kalau selama ini dirinya dan juga Russell telah bekerja sama untuk melakukan permainan tersebut karena mereka berdua sakit hati sebab pasangan mereka berselingkuh. Tetapi di akhir-akhir permainan, Russell merasa iba kepada istrinya dan ingin menyudahi permainan tersebut. Namun Lydia yang belum puas, dia lantas melukai Russell dan melanjutkan permainan tersebut yang menyebabkan Russell dan juga Everett akhirnya menjadi korban. Sadar kalau dalang dari semua aksi gila tersebut adalah Lydia, Holly dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelamatkan kartu memori yang akan menjadi bukti kepada pihak kepolisian. Namun aksi Holly itu berhasil dicegah oleh Lydia yang dengan cepat merebut kartu memori itu dan lantas merusaknya, kemudian dia buang ke dalam kloset kamar mandi. Mereka berdua kemudian saling berkelahi satu sama lain, hingga pada akhirnya Lydia kalah dan Holly yang sudah muak lantas mengambil vas bunga di meja yang lantas ia hantapkan ke kepala Lydia, membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan, dan film ini pun usai. Film ini mampu menampilkan suasana mencekam dan juga hidup tentang sebuah pembalasan kepada pasangan yang telah berselingkuh. Namun film ini akan sedikit membuat kalian merasa gemes mengapa pelaku perselingkuhan malah selamat dari semua kejadian mengerikan yang terjadi sepanjang film ini. Tidak apa-apa, Mimin juga gemes sekali, tapi bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah film yang tidak perlu diambil hati. Jika kalian menginginkan ending lain yang menurut kalian bagus, kalian bisa menceritakannya di kolom komentar bagaimana sih ending yang bagus dari kisah perselingkuhan dan juga para korban yang ada di dalam film ini. Secara keseluruhan, kami berikan nilai sebesar 7,7/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan suka berselingkuh, dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.